Gawat, lari, cepat lari. Hei bro, ada apa di luar? Seorang tua gila di luar menangkap orang. Cepat lari, nanti tidak sempat. Kenapa kalian lari? Ini barang bagus. Ini bisa beri kalian kemampuan perspektif. Kenapa orang gila semua keluar? Fang Yi, tolong aku. Cepat pergi. Lepaskan aku, tua. Bocah, tahukah kamu, ini ramuan perspektif. Kamu sangat beruntung. Aku tidak percaya. Kamu tua bangka, jangan sentuh aku. Sial, tolong. Hahaha. Jangan. Jangan takut, ini rumah sakit, kamu sudah tidak apa-apa. Wah, apa yang terjadi? Aku sepertinya bisa melihat tembus pakaian yang dikenakan seseorang. Apakah aku memiliki mata perspektif? Tua gila itu yang menyuntikku. Benar-benar ramuan perspektif. Tuan Fang, kamu sudah tidak ada masalah besar. Boleh keluar dari rumah sakit. Kamu yakin aku boleh keluar dari rumah sakit? Bagaimana aku merasa mataku ada masalah? Aku sepertinya bisa melihat. Kenapa? Tidak boleh, tidak bisa mengatakan. Jika tidak, aku akan dianggap orang gila dan ditangkap. Oh, tidak apa-apa. Aku sebentar lagi akan mengurus keluar dari rumah sakit. Wah, aku memiliki mata perspektif. Maka, di masa depanku ini bukankah akan luar biasa? Fang Yi, Hei sayang kau. Manajer Wu, kenapa kau kesini? Kudengar kau disuntik sama orang gila. Aku datang lihat kau mati atau belum. Yang mati mestinya kau. Memang mulut anjing tak bisa mengeluarkan gading. Sayang, kemarilah. Jangan berdiri sama orang macam ini. Yan Yun, apa maksudmu? Fang Yi, aku datang hari ini untuk bilang kita putus. Tadi malam manajer Wu menyatakan cinta padaku. Dia bilang mau mengejarku. Aku setuju. Tidakkah kau merasa aku dan Yan Yun berdiri bersama lebih cocok daripadamu dengannya? Yan Yun, kau tahu dia bukan orang baik. Kenapa mau bersamanya? Kau pikir aku sama sepertimu yang melarat, hanya karyawan biasa? Aku anak orang kaya. Aku ke perusahaan cuma untuk coba-coba. Oh ya, kau sudah setengah tahun dengan Yan Yun belum sentuh dia kan? Lupa kasih tahu tadi malam dia sudah tidur denganku. Wanitamu sangat basah. Oh ya? Kau tidak marah? Pelacur cocok dengan anjing, abadi selamanya. Kenapa aku harus marah? Sial, berani menghinaku, nanti aku habisi kau. Sial, sepasang kekasih berkata kasar di depanku. Aku sekarang punya kekuatan super. Mau cari wanita apapun bisa. Kalian tunggu saja. Halo adik, kenapa tiba-tiba telepon kakak? Tuan rumah minta sewa. Bilang kalau nggak bayar, kita harus pindah. Cepat pulang bayar sewa. Aku... Jangan bilang kamu nggak punya uang. Ada, tenang. Mana mungkin kakak nggak punya uang? Kalau ada, cepat pulang. Cuma segini uangnya. Mana cukup buat sewa? Meski punya kekuatan super, tapi masih pusing soal uang. Ini bagaimana sih? Mata perspektif ini, kalau cuma buat lihat cewek cantik, nggak bisa cari uang, ngapain juga? Nak, butuh uang ya? Gimana kalau coba peruntungan? Iya juga, aku punya mata perspektif, bisa lihat tembus kartu gosok, langsung tahu menang atau enggak. Bos, kasih beberapa kartu gosok. Oh, kartu gosok? Yang lain habis. Belum restock, cuman ada harta keberuntungan 10.000. Sama mimpi menjadi nyata 2.000. Mau yang mana? Wah, bagus sekali, beneran bisa lihat tembus, nominal hadiah di kartu gosok. Aduh, bro, udah deh jangan dilihat-liat. Kamu kan nggak bisa lihat tembus, ambil aja 2 secara acak. Oh, bos, aku mau yang ini. Di sini ada kartu gosok, yang hadiahnya 300.000. Aku sebentar lagi bakal kaya. Wah, hadiah pertama 300.000. Dasar bocah, probabilitas sekecil itu bisa kamu menangkan. Jangan-jangan kamu beneran bisa lihat tembus? Aku cuma lagi beruntung. Cepatlah tukarkan hadiahku. Baik. Mari kita lihat. 300.000. Ini untukmu. Sekarang ada uang buat bayar sewa. Xiaoyan, bukan aku nggak mau kasih toleransi. Sudah berapa kali aku kasih toleransi? Sewa bulan ini sudah telat lebih dari sebulan. Sewaku ini sudah sangat murah. Sewa murah begini aja kalian nggak bisa bayar. Aku nggak ngerti kalian. Ngapain tinggal di Jinling?
Bibi Zhang. Wah, akhirnya pulang juga. Aku udah nungguin kamu lama sekali. Bibi Zhang, ini sewa untuk kuartal ini. Maaf sekali, baru kasih sekarang. Ini sewa untuk 1 tahun ke depan. Juga kubayar di muka. Dengar-dengar kamu dapat uang di perusahaan baru. Sukses ya? Iya, dapat sedikit uang. Ya sudah, karena kamu mau bayar sewa setahun ke depan. Nggak perlu aku bolak-balik ke sini. Aku pergi dulu. Hati-hati ya Bibi Zhang. Kukira kau takkan kembali. Maaf ya, terhambat di jalan. Mau kemana? Tentu saja bantu di restoran. Lagi apa lagi? Xiaorui, kakak sekarang bisa cari uang. Kau tak perlu lagi bantu di restoran. Tinggal setahun lagi ujian masuk kuliah. Kau fokus belajar saja. Aku tak mau uangmu. Aku bisa cari uang sendiri. Xiaorui, aku tahu soal setengah tahun lalu. Aku yang bersalah padamu, membuatmu kerja sambil kuliah. Berhenti, kau tak bersalah padaku. Yang kau sakiti adalah ibumu dan ayahku. Untuk mengumpulkan uang sekolahmu, nyawa mereka pun hilang. Susah payah mengantarmu ke universitas. Tapi kau korupsi uang perusahaan. Coba perkosa teman sekelas. Kau benar-benar biadab. Xiaorui, aku difitnah. Kenapa tak ada yang memfitnahku? Bukan Xiaorui, dengar penjelasanku Xiaorui. Kakak, ada masalah. Sun Fugui di perusahaan sedang membuang barang-barangmu. Cepat ke sini. Buang barang-barang si bocah itu keluar. Ini keputusan Tuan Muda Wuling Cheng Shui. Aku sarankan jangan ikut campur. Tidak mau dasar apa kau berani buang barang-barangnya keluar? Berdasar apa? Karena aku supervisor di perusahaan kita. Si bocah itu sudah dipecat, minggir kau. Kalau berani menghalangi lagi, hati-hati kau juga dipecat. Lepaskan. Bajingan kecil, mau dikebukin ya? Berhenti. Berdasar apa buang barangku? Kembalikan. Tuan Muda Wu menyuruh aku buang barangmu keluar. Kau paham artinya kan? Lepaskan. Tidak. Cangkir itu adalah hadiah adikku untukku. Berani-beraninya kau menghancurkannya. Mau digebukin ya dasar bocah. Sudah lama aku ingin menghajarmu. Gerakan selambat itu? Apa mataku bisa melihat gerak lambat? Dasar kau habis mukul orang mau kabur ya? Bilang ke Wu Jiong, jangan cari gara-gara lagi. Aku juga bukan orang yang mudah ditindas. Kakak senior Fang. Kakak senior Fang. Tunggu aku. Kamu ini... Aku kan dibawa masuk perusahaan sama kakak kelas. Sekarang kamu sudah tidak kerja di sini. Aku masih tinggal di sini buat apa? Maaf ya, jadi merepotkanmu. Kakak kelas, jangan bilang begitu. Hubungan kita kan harus maju mundur bersama. Kamu saja sudah tidak di sini. Aku juga tidak mau terima perlakuan buruk lagi di sini. Baiklah, kamu kan anak orang kaya, keluarga punya banyak uang. Memang tidak perlu kerja menderita. Pulang saja, sekolah yang baik. Kakak kelas, kalau kamu, apa kamu mau kembali sekolah? Sekarang seluruh kampus menganggapku pemerkosa korupsi dana. Mana mungkin aku kembali? Salah semua kakak kelas yang Yuyi. Kenapa dia memfitnah kamu? Jangan sebut dia, aku pulang dulu. Semuanya masakan kalian sudah lengkap, silakan dinikmati. Wah, adik kecil cantik sekali, temani kakak-kakak minum 2 gelas, ya? Ditanya kok diam, kenapa tidak jawab? Malu, ya? Lepaskan aku. Aku tidak mau lepas, temani kakak minum sedikit, baru boleh pulang. Dasar perempuan sialan, berani mendorongku. Kamu siapa sialan? Ikut campur urusan orang ya? Mengganggu adikku? Segera minta maaf pada adikku? Minta maaf? Minta maaf apaan, sialan? Aduh, kalian berdua masih bengong apa? Pukul dia. Cepat minta maaf pada adikku. Maaf, aku tak berani lagi, kasihanilah aku. Kalau berani muncul di depan adikku lagi, kupatahkan kaki anjing kalian. Pergi, hal seperti ini sering terjadi? Urusanmu apa? Aku kakakmu, bagaimana bisa bukan urusanku? Sudah lama bukan? Selalu, ikut aku pulang. Aku mau sekolah, jangan ikut campur. Tampaknya Xiaorui masih punya kesalahpahaman besar padaku. Kekusutan hati ini juga butuh waktu untuk perlahan terurai. Bos, berikan lagi kartu gosok. Baik, semuanya di sini. Mau berapa? Bos, tebus hadiahnya total lebih dari 200.000. Wah, kamu hebat sekali, nak. Hanya keberuntungan? Lanjut lagi? Lanjut. Kalau tak beli, ngapain pegang-pegang? Tahu tidak baju di toko kami mahal? Kau kotori, cepat bayar ganti rugi, 2.600. Maaf ya kak, aku juga tak punya uang sebanyak itu. Kalau tak punya uang, suruh keluargamu bawa uang.
Jangan-jangan cuma bilang tak punya uang, lalu urusan selesai? Kalau tak punya uang, jangan sentuh. Lihat betapa kotornya baju tokoku kau buat. Bagaimana aku mau jual? Xiaorui, aku juga tak punya uang sebanyak itu. Maaf, seharusnya aku tak membawamu ke sini. Diam saja ngapain? Telepon keluargamu sekarang. Memangnya kenapa? Kalau tak punya uang, ya sudah. Jangan-jangan kau mau bilang, kau bahkan tak punya keluarga? Diam. Jangan takut, kakak ada di sini. Biar kakak yang urus. Cuma baju biasa saja. Perlu sampai bicara sejahat itu? Kau kakaknya, ya? Adikmu mengotori baju di tokoku. Dia tak punya uang. Kau yang ganti. Berapa harganya? 2.600. Kamu? Di sini tertulis 698. Kau bilang 2.600? Aku, adikmu mengotori baju di tokoku. Aku menyuruhnya mengganti, bukan membeli. Peraturan di toko kami, jumlah ganti rugi adalah 5 kali harga di label. Aku hanya menyuruhnya bayar 2.600. Itu sudah sangat baik hatiku. Mana mungkin ada jumlah ganti rugi setinggi itu? Ini jelas-jelas menipu. Menipu apa? Alasan kami menetapkan jumlah setinggi ini adalah untuk mencegah orang miskin sepertimu, yang tak mampu beli baju, datang mengganggu. Kamu, Siapa bilang kami tak mampu beli? Kalau mampu beli saja. Aku akan beli, tapi bukan di sini. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Ambil semua baju di dinding ini, pilih ukuran untuk adikku, dan bungkus semuanya untukku. Semua. Semua. Ya, semuanya. Fang Yi, kamu gila. Kamu tahu ini butuh uang berapa? Lagi pula, sudah lama aku tak ajak kamu beli baju. Karena sudah keluar, mari kita beli sekaligus. Kamu kan teman baik adikku. Kalau ada baju yang kamu suka, pilih saja. Nanti aku yang bayar. Benarkah? Tentu saja benar, pilihlah. Halo Pak, total belanjaan Bapak 58.531 yuan. Pakai kartu. Kakak Xiaorui kaya sekali, kenapa kamu masih harus kerja paruh waktu? Sekarang bukankah aku sudah beli bajunya? Baik-baik, kamu mampu membelinya. Kaya sekali, kamu hebat, sudah puas? Mau pergi? Masalah baju sudah selesai. Tapi urusanmu mempermalukan dan memeras adikku belum selesai. Lalu kamu mau bagaimana lagi? Manajer toko ada di sini? Manajer kami tidak ada. Benar tidak ada? Ada, saya akan panggil. Halo Pak, saya Shumanting, pemilik toko ini. Masalah di sini baru saja sudah diceritakan Xiaoyu pada saya. Toko kami memberikan pengalaman buruk pada Anda. Mohon dimaklumi. Ini kartu member kami. Kalau belanja di sini lagi, dapat diskon 20%. Bagaimana? Bukan begitu, Mbak. Saya panggil Mbak bukan minta diskon, tapi butuh Mbak urus karyawan seperti ini. Manajer saya? Diam. Pak, mau saya urus bagaimana? Saya kasih 2 pilihan. Pertama, pecat dia sekarang. Kedua, saya laporkan ke polisi. Ini? Kamu dipecat, ambil barangmu, pergi. Ayo adik, kita pulang. Bagus, keren. Adik, kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Ini uang bajumu. Cuma segini yang ada. Nanti kalau sudah kerja, sisanya baru kubayar. Aku kakakmu, aku belikan baju, sudah sewajarnya. Masa adik harus bayar? Kamu bukan kakakku. Aku tak mau pakai uang kotormu. Sedang belanja? Uangku tidak kotor. Kalau uang korupsi bukan kotor. Lalu uang apa yang tidak kotor? Katakan sekali lagi aku tidak korupsi. Lalu dari mana uang sebanyak itu? Beberapa waktu lalu, kamu jelas tak bisa bayar sewa. Kamu harus bersyukur, aku tidak melaporkanmu ke polisi. Silakan pergi laporkan uang ini semua dari kartu gosok diraih dengan jujur, polisi juga tak akan menangkapku. Kenapa orang lain beli tak menang? Kamu beli bisa menang banyak. Karena aku punya. Kamu punya apa? Karena aku beruntung. Pembohong. Kenapa kamu tak mau percaya padaku? Mau aku percaya apa? Yang Yoyi kamu kenal? Kenal mantan pacarmu. Setengah tahun lalu, dia dan Zhao Boxiu dari grup Zhao menyalahgunakan dana kegiatan yang dialokasikan sekolah untuk OSIS. Lalu, hari itu mereka membuatku mabuk dan membuangku ke asrama putri untuk menjebakku mencoba memperkosa teman perempuan. Dia wakil ketua OSIS, sedangkan aku ketuanya. Sangat mudah baginya menjebakku. Ditambah saat itu aku sama sekali tidak waspada padanya. Karena fitnahnya, aku dikeluarkan dari sekolah dan diinterogasi. Saat kau tanya, aku tidak cerita karena aku tidak ingin kau tahu aku dikhianati oleh wanita yang kucintai sampai terpuruk. Semua yang kau katakan benar? Xiaorui, semua orang tidak percaya padaku, tapi aku tidak peduli karena mereka tidak ada hubungan denganku. Tapi ada satu orang yang kuperhatikan, yaitu kamu, karena kaulah orang yang paling kuperhatikan. Fang Yi. Aku tahu, sulit bagimu menerima ini seketika,
tapi percayalah padaku, aku akan buktikan untukmu. Ambil uang ini untuk jajan. Akhirnya bisa bicara terbuka dengan adik. Tidak lama lagi dia akan hilangkan kesalahpahaman padaku. Nanti, dia akan kembali jadi adik manja yang lengket padaku. Halo Kiang Sue, ada apa? Kakak senior, aku mau pinjam uang sedikit. Boleh? Si kayak kita juga butuh uang. Agak butuh sih. Butuh berapa? 100.000 yuan. Banyak sekali. Mau buat apa? Ada keperluan mendesak. Keperluan mendesak apa? Bisakah kakak tidak menanyakannya? Kalau kakak tidak punya, aku akan cari cara lain. Aku punya. Benarkah kakak punya? Bagaimana kalau aku transfer via ponsel? Jangan. Bisakah kakak kasih tunai? Butuh tunai juga? Kiang Sue, sebenarnya kamu sedang hadapi apa? Maaf kakak, aku sungguh tidak nyaman mengatakannya. Baiklah, aku tidak tanya lagi. Saat ini aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Begini saja, besok aku ambil uang di bank dulu, lalu kuberikan padamu. Boleh, terima kasih kakak. Kiang Sue ini sangat polos. Jangan sampai tertipu orang. Tidak boleh. Besok aku harus ikut dia untuk melihat. 100.000 tunai yang kamu minta. Terima kasih Kak Fang Yi, aku pasti akan segera kembalikan. Uangnya tidak perlu buru-buru. Bisakah kamu cerita sebenarnya apa yang terjadi? Maaf kakak, aku... Sudahlah, kalau tidak nyaman mengatakannya tidak usah. Sibuklah dengan urusanmu. Kiang Sue memang bermasalah. Dulu waktu aku difitnah di kampus, hanya dia seorang yang maju memberi kesaksian untukku. Aku tidak bisa melihatnya dalam masalah. Aku harus pergi melihat. Kakak bekas luka, aku benar-benar bukan sengaja nggak bayar bisnisku bangkrut. Aku baru aja bayar bank 100.000 yuan. Sekarang benar-benar nggak ada uang. Lucu sekali ya, ada uang buat bank tapi nggak ada buat kami, Ling Dahai. Kamu cari mati ya. Hentikan, lepasin ayahku. Ayah, kau baik-baik saja? Ling Dahai. Putri, ini putrimu, cantik ya? Putri, ngapain kau kesini? Cepat pergi. Ayah, aku pinjam 100.000 yuan dari teman. Kita bayar mereka. Apa? Ini uangnya. Benar ada 100.000 yuan, tapi ayahmu utang bukan 100.000, tapi 1 juta yuan. Adik uang segini nggak cukup. Kok sebanyak itu? Jangan ikut campur, cepat pergi. Ling Dahai, kau nggak punya uang ya? Kalau gitu putrimu ikut aku dulu. Kapan kau bayar, kapan aku pulangkan dia? Kakak, mana bisa gini? Kok bisa bercanda seperti ini? Bercanda? Kau nggak bisa bayar. Kau pikir aku nggak perlu tanggung jawab? Ikut aku. Lepaskan aku. Kakak-kakak ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Tolong lepaskan dia. Kapan kau kembalikan uangku? Kapan aku lepaskan dia? Ikut aku. Tolong, cepat panggil orang. Ada yang mau menculik putriku, tolong. Tolong. Lepaskan dia. Kakak kelas Fang, ternyata kamu... Bocah, bukan urusanmu, pergi sana. Kukatakan sekali lagi, lepaskan dia. Bocah kurang ajar, berani-beraninya. Serang dia. Bocah sialan berani bicara seperti itu pada kakak bekas luka cari mati. Bagus kau, masih berani melawan, cari mati. Bagus kau masih berani melawan, cari mati. Sial, 2 orang tak berguna, harus kutangani sendiri. Tahu siapa aku? Berani memukulku? Tak peduli siapa kau kuperingatkan. Kalau tak pergi, akan kupukuli sampai ibumu tak mengenalimu. Baik, kau memang tangguh. Ling, ku beri waktu 5 hari. Kalau tak lunas utang, kau akan kubuat sengsara. Dan kau bocah, ku ingat tunggulah, ini belum selesai. Penakut. Kiang Sue, kau baik-baik saja? Kakak kelas, terima kasih. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma ditendang sekali ayah tahan. Nak, siapa dia? Ayah dia senior kampusku, Fang Yi senior ini ayahku. Halo Pak. Wah, kau hebat bertarung. Terima kasih pujiannya Pak Om. Ngomong-ngomong, tadi orang-orang itu siapa? Mereka pasti debt collector ayah. Omong kosong, mereka bukan debt collectorku. Cuma kaki tangan debt collector. Anjing penagih utang saja. Ayah, jujurlah padaku. Berapa utangmu sebenarnya? Nggak banyak kok, cuma sedikit. Sedikit?
Ibu beberapa waktu lalu jual rumah dan toko untuk bayar utangmu. Katanya sudah lunas. Sekarang ada yang nagih lagi. Masih bilang cuma sedikit? Katakan yang sebenarnya. Berapa total utangmu? Nak, ada orang lain di sini jaga muka ayah dong? Kalau ayah tidak jujur, aku akan bilang ke ibu. Jangan telepon ibumu. Dia sedang tidak sehat. Masih ada utang 9 juta di luar. Kau kenapa bisa utang sebanyak ini? Ya, Chen Sue, jangan panik dulu. Dengar dulu penjelasan paman. Saat itu aku terlalu serakah. Waktu itu ada sedikit uang. Aku mau berinvestasi di batu. Jadi, Apa? Kau ikut main judi batu? bukan judi batu. Aku cuma mau dagang bahan baku giok. Awalnya batunya sudah kupilih. Tapi pemilik batu itu kena masalah. Dananya disita semua. Paman, uangmu baru ditransfer. Pabriknya langsung kena masalah. Jangan-jangan kau dijebak? Tidak mungkin. Bisnis bos itu sangat besar. Uangku sedikit itu tak dihiraukan. Lagi pula setelah kejadian itu, dia sangat menderita. Harta ratusan miliar hilang semua. Kalau mau dibahas, kalau ada yang mau jahati, ya pasti dia yang jadi sasaran. Aku cuman ikan kecil yang kebetulan kena imbas. Terus sekarang gimana? Yang tadi itu rentenir. Mereka minta kita bayar dalam 5 hari. Mana ada uang sebanyak itu di rumah kita? Kalau memang rentenir, seharusnya mereka tidak berani menagih terang-terangan. Masa dia tidak takut dilaporkan? Dek, kamu masih terlalu muda, belum paham kejamnya dunia ini. Mereka memang bisnis ini, kenapa tidak berani menagih? Yang datang tadi, bos mereka namanya Lihu, di jalanan dijuluki. Harimau turun gunung sangat terkenal di kalangan Jinling, tanganinya juga kejam. Kalau sampai bermusuhan hidup, kita tidak akan tenang lagi. Paman, aku punya 1 juta bisa kupinjamkan. Senior, jangan berikan uang ini. Kalau semua uang diberikan ke kami, kamu sendiri gimana? Lagi pula, 1 juta tidak bisa nutup lubang 9 juta. Anakku ini benar-benar memikirkan seniornya. Masih ada kesempatan, besok ada pertukaran giok di Jinling Tower. Aku masih punya ratusan ribu, mau coba peruntungan lagi. Mau judi batu lagi? Kamu ini benar-benar... Menurutku boleh paman untuk pertukaran giok besok, bisa aku ikut? Bisa. Aku punya mata perspektif. Judi batu bagiku bagaikan menerima uang cuma-cuma. Baiklah, ketemu besok. Kakak kelas, ayah. Halo pemirsa, setelah investigasi mendalam, jenazah Profesor Li Mingze yang hilang misterius 16 tahun lalu ditemukan di sebuah gua. Berikut laporan detailnya. Dia tak disangka orang gila tua itu ternyata seorang ilmuwan besar. Dia bisa memberiku kemampuan perspektif. Aku harus ke lokasi kejadian untuk memberi penghormatan. Terima kasih, Profesor Li. Berkat bantuan Anda, aku bisa cepat keluar dari titik terendah hidupku. Kebaikan besar Anda tak akan kulupakan. Meski tak tahu siapa yang membunuhmu, walau tahu pun, aku tak berniat membalaskan dendammu. Tapi aku tetap sangat berterima kasih. Hari ini kubawakan sesuatu untuk dibakar, sebagai tanda terima kasihku. Semoga arwahmu di surga bisa melindungiku, agar tidak dibunuh oleh orang-orang yang mencarimu. Jangan salahkan aku karena penakut dan takut mati. Utamanya karena aku masih punya adik untuk dihidupi. Lagi pula, kalau aku sampai celaka, juga tak menghargai hasil penelitianmu, kan? Nona, kamu jalan tanpa suara ya? Kamu bikin aku kaget. Maaf, aku tak bermaksud menakutimu. Aku cuma mau pinjam korek api. Oh, ini pakailah. Terima kasih. Kamu Putri Li Mingze? Kamu kenal ayahku? Maaf, aku tidak kenal. Aku cuma sebelumnya lihat di berita, jadi datang untuk berduka. Kamu benar putrinya? Aku ingin sendiri sebentar. Oh, baik. Tempat terpencil begini, hati-hatilah. Anakmu tak berbakti, datang menjengukmu. Kamu Li Jingwen kan? Akhirnya ketemu. Kalian siapa? Mau apa? Pamanmu berhutang pada kami, tak bisa bayar. Kamu jadi jaminannya. Masa dia tak bilang? Aku tak tahu. Sekarang tahu, memang benar kata pamanmu. Wajahnya jelek tapi keponakannya cantik. Pulang bersih-bersih, paling tidak cocok jadi bintang panggung. Bawa dia. Jangan mendekat. Nona kecil, aku sarankan ikut kami dengan patuh.
Kalau tidak, kamu yang akan menderita. Lepaskan aku, tolong. Lepas, siapa yang bayar utang pamanmu, lebih baik ikut kami. Dengarkan kami. Dengan kecantikanmu, kurang lebih 2-3 tahun utangmu bisa lunas. Tidak, jangan. Dikasih muka malah enggak mau, bawa cepat. Hentikan. Wah, kamu lagi. Jangan-jangan cewek ini juga ada hubungannya denganmu? Memangnya ada masalah? Kamu sengaja ya? Hari ini saja kamu sudah 2 kali merusak rencanaku. Jangan banyak omong. Pergi sana. Bajingan. Pergi ya, pergi. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu kembali lagi? Di jalan aku lihat mereka. Aku perkirakan mereka pasti mencarimu. Jadi aku khawatir terjadi sesuatu padamu, lalu kembali untuk melihat. Terima kasih. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Tidak usah repot-repot. Aku bisa pulang sendiri, terima kasih. Memang dia putri orang yang pernah menolongku. Sepertinya aku harus merawatnya dengan baik. Tapi dia tampak sangat takut padaku. Jangan-jangan wajahku cukup menakutkan? Aku perkenalkan, ini adalah orang yang kubicarakan padamu, Master Identifikasi Giok, Master Ma. Master Ma ini teman sekelas anak saya. Dia anak yang baik, juga tertarik pada batu giok mentah. Cuma dia tak tahu apa-apa. Ingin belajar dari pengalaman Anda. Halo Master Ma. Bos Ling, jangan kira keahlian hidup saya ini bisa dipelajari sembarangan. Anda benar, ini karena pengalaman Anda yang luas. Kalau tak nyaman mengajar, saat dia beli batu mentah nanti, tolong beri petunjuk, jangan sampai rugi besar. Hah, lihat suasana hati. Batu giok mentah begini bukan untuk orang awam. Sebab, satu tebasan bisa miskin, satu tebasan bisa kaya. Bukan main-main. Ah, iya, makanya minta Anda bantu. Jangan pergi. Cuma bisa lihat batu, istimewa apa? Kakak, jangan marah. Dia tak mau ajar, ya sudah. Kita juga tak mau belajar. Aku memang agak kesal. Tapi kamu kelihatannya lebih marah dariku. Aku tak suka sikap sombongnya. Berlagak apa sih? Mungkin para master punya temperamen, tak usah dipikirkan. Air naik, jenis ungu. Wah, Ayo lihat. Ini jenis kaca berkualitas tinggi. Kaya nih. Senior. Senior, apa itu jenis kaca? Senior, apa itu jenis kaca? Loh, ini bukan Fang Yi, benar-benar nemu musuh di jalan sempit. Sial. Kenapa? Orang miskin mau ikut-ikutan main judi batu. Urusanku sendiri. Batu meteor di sini mahal. Aku khawatir kau tak mampu beli. Mampu atau tidak, bukan urusanmu. Aku kesini untuk judi batu, bukan mau mukulin kau. Kalau kau memang mau dipukul, aku tak keberatan mengabulkannya. Hari ini aku tak mau berurusan denganmu. Bos, berapa batu ini? 3.000. Oke, aku beli. Tunggu, aku tawar 5.000. Wah, tuan muda kaya. Benar mau bayar 5.000? Ya, 5.000. Wujiong, apa maksudmu? Sengaja naikin harga ya? Iya, terima. Aku tak boleh menawar lebih tinggi, betul kan, bos? Benar kata tuan ini. Kita semua ke sini untuk beli batu. Batu ini dipajang di sini. Yang nawar tertinggi menang. Bos, Anda ini bagaimana bisa? Bos, yang ini berapa? 2.000. Saya tawar 3.000. Wujiong, kamu tidak jijik. Jijik apa? Beli batu kok bisa jijik? Kamu jelas-jelas sengaja. Ah, aku tidak mengerti omonganmu. Main begini ya. Memangnya kenapa bisa urus? Aku punya uang, aku sanggup main. Aku mau beli apa ya beli apa. Kamu? Baik, aku temani kamu main. Yang ini berapa? 5.000. Saya tawar 6.000. Yang ini? 4.000. Saya tawar 5.000. Yang ini? 8.000. Saya tawar 9.000. Tuan muda kaya ini total 730.000. Mau bayar pakai tunai atau kartu? Tuan muda, ini semua bahan tutup mata. Tidak ada barang bagus. Jangan sampai tertipu. Fang Yi, kamu mempermainkanku. Ah, jangan bilang begitu. Kamu sendiri yang bilang mau beli. Apa aku paksa? Bagaimana Tuan Wu? Jangan-jangan tidak sanggup bayar? Tuan Wu, tidak bayar tidak boleh. Sudah ditransfer. Tuan Wu, sungguh royal. Semoga sukses besar. Bos, ini berapa? Ini agak mahal. 650.000 yuan. Bos, 650.000 untuk bongkahan mentah, menipu orang. Kalau tak paham jangan asal bicara. Ini batu yang bagus. Harganya pantas. Nak mau beli? Tuan Wu, jangan rebut. Habis ratusan ribu. Beli bongkahan mentah sebesar ini. Kau anggap aku bodoh? Kalau tak mampu, bilang saja. Banyak omong. Kau miskin bilang aku tak mampu? Kalau begitu, belilah. Aku...
Aku tak akan tertipu. Fang Yi, kalau berani, kau beli, kau sanggup beli. Siapa bilang aku tak sanggup, bos, transfer? Senior jangan gegabah. Iya nak, 650 ribu untuk bongkahan mentah ini. Uangmu tak boleh dibuang begitu. Para penonton, kalau tak beli jangan ganggu daganganku. Tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Sudah, transfer ke kamu. Terima kasih. Apakah kalian butuh bantuan untuk memotongnya? Tentu, aku punya banyak batu. Meski semuanya bongkahan mentah, pasti ada yang keluar giok. Aku ingin lihat, bongkahan besarmu ini bisa keluar apa? Bagaimana? Berani potong? Aku tak takut padamu. Bos, ayo potong punyaku dulu. Wah, ada air jenis air biru? Tampaknya aku cukup beruntung. Oh iya, batu ini yang mau kamu beli dari awal kan? Sayang, aku yang duluan dapat kesal nggak? Jangan menggonggong bikin kesal. Kulihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura master potong yang ini. Siap. Aduh, ini cuma batu sampah tuanmu, kok nggak sombong lagi? Master potong yang ini? Aduh, tuanmu habiskan 700 ribuan cuma dapat batu sampah sebanyak ini. Tuanmu, kamu benar-benar uangnya nggak tahu mau diapakan. Jangan banyak omong. Kamu pikir kalian lebih baik. Setidaknya aku dapat 1 giok. Mungkin kalian nggak dapat apa-apa. Oh ya, Tuan Wu pasti kecewa nih. Master, ikuti garis yang kubuat potong langsung. Siap. Wah, keluar barang bagus, airnya melimpah, kelihatannya bukan jenis biasa, jenis es ya. Jenis es apa? Kamu lihat baik-baik, transparansinya sangat tinggi. Ini pasti jenis kaca. Bukan cuma jenis kaca, ada zamrud melayang. Ini jenis kaca kualitas terbaik. Wah, kupikir batu ini takkan keluar apa-apa. Tak disangka malah keluar jenis kaca dengan zamrud melayang, keberuntungannya luar biasa. Bagaimana mungkin? Bukannya kalian bilang ini takkan keluar apa-apa? Kenapa bisa begini? Tuan Wu, jangan buru-buru. Nah, bahan yang ini tadi aku suruh kamu beli, kamu malah bilang aku penipu. Sekarang kamu mau aku beli. Aku tak cuma dapat barang, tapi dapat jenis kaca terbaik. Kamu lihat, kamu kok tidak mau mendengar nasihat? Yang berharga tidak dibeli, yang tak berharga malah dibeli banyak. Entah apa yang kau pikirkan. Kamu lucu sekali. Manajer Wu, aku masih punya batu mentah. Mau lihat lagi, biar menang dari dia. Karena kamu lucu? Kok menghina orang? Sungguh tak beradab. Mas, batu ini dijual? Aku tawar 3 juta. Ini bahan bagus, Bos Chen, cuma nawar 3 juta. Terlalu serakah, saudara. Aku tawar 5 juta jual padaku. Apa? 5 juta? Bosan memang royal. Siapa tahu berapa banyak giok di dalamnya. Sekarang terlihat luas. Bagaimana kalau dalamnya tak ada giok? 5 juta ini. Bisa rugi. Menurut penilaianku, Sun bahan ini gioknya lebih dari yang terlihat. 5 juta takkan rugi. Dua bos, jangan buru-buru, batuku ini masih harus dipotong lagi. Masih dipotong? Mas, benar masih dipotong. Sekarang sudah bisa dijual 5 juta. Nanti kalau rusak bisa menyesal. Aku paham risikonya. Berani sekali. Potong saja. Wah. Saudara, aku tawar 15 juta jual padaku. Saya tawar 20 juta. Saya juga tawar 20 juta, Bos Sun. Serahkan batu ini pada saya. Toko Bos Chen sudah punya jenis kaca lahan tua. Kenapa masih rebut dengan saya? Jenis kaca itu memang bagus. Tapi dibandingkan dengan yang ini, jauh kalah. Ini jenis kaca dengan zamrud melayang. Sangat langka. Kalau Bos Chen sudah tahu jenis kaca zamrud melayang ini langka, bagaimana bisa berkata begitu? Maaf, Sun sulit melepasnya. Saya tawar 25 juta. Dua bos, jangan buru-buru bertengkar. Bahan ini masih harus saya potong. Masih dipotong? Saudara, jangan dipotong lagi. Saya tawar 30 juta. Kita berteman saja. Asal Anda setuju. Sekarang tanda tangani kontrak, langsung bayar. Bos, lanjutkan memotong. 60 juta. Liang Tianlei juga tertarik dengan batu ini. Ingin ku beli untuk jadi andalan toko. Sudah pasti gagal. Batu ini tidak dijual 60 juta. Minimal 80 juta. Batu ini memang bagus. 80 juta agak terlalu mahal. Kalau dua sisi lain terpotong dan masih ada giok, 80 juta bisa. Kalau sisi lain terpotong dan masih ada giok, maka tak seharga 80 juta. Nanti, menurutmu aku masih akan menjualnya padamu? Aku akan tawarkan harga lebih tinggi.
Aku hanya akan memotong 4 sisi. Kalau mau beli, langsung transaksi. Kalau tidak, minggir dong. Jangan halangi orang lain lelang. Karena sisi-sisanya perlu dipotong terlalu banyak. Kalau dipotong, hanya laku 70 juta. Rugi 10 juta. Anak muda, kau tahu siapa dia? Dia putra mahkota grup Liang. Aku tak peduli siapa dia. Kurang dari 80 juta tidak jual. Kubeli? Terima kasih. Ada urusan duluan ya. Kakak, kau untung 80 juta? Ya ampun, hebat sekali. Kecilkan suaramu. Ayo lihat bagaimana ayahmu. Ya, Master Ma, kenapa bisa begini? Bukannya kau bilang batu ini pasti untung? Bos Ling, mana ada judi batu yang pasti untung? Aku hanya bicara asal-asalan. Bahkan kalau cari master yang sudah puluhan tahun di bidang ini, dia juga tak berani jamin. Judi batu, memang judi namanya. Mana ada yang selalu menang? Perkataanmu memang benar, tapi jangan selalu kalah. Mana ada selalu kalah? Bukannya dua yang ini menang? ayah. Hah? Itu? Aku ada urusan duluan ya. Kamu ini... Ayah, kakak kelas tadi beli satu batu, lalu dijual 80 juta. Benarkah, Fang Yi? Kau benar jual 80 juta? Hanya keberuntungan? Ayah, bukannya ayah undang master judi batu? Kenapa tak terlihat master ini berguna? Seperti ini, masih meremehkan Kak Fang Yi. Sudahlah, Paman. Tadi rugi berapa? Semua uangku habis. Tinggal segini. Anakku, ayah minta maaf. Ayah tadinya berharap ini untuk nutupi kerugian. Sekarang... Sudahlah, Paman, jangan sedih. Kalau butuh uang, aku pinjamin. Serius? Jangan dipinjamin, kami masih utang 100.000 padamu. Bukan, kamu anakku bukan. Kok selalu bela orang lain? Kakak kelas bukan orang lain. Lagi pula kamu sudah kalap, diberi uang berapapun akan habis. Qian Sue memang gadis baik. Waktu di sekolah membelaiku, meski keluarganya susah, tetap memikirkan aku duluan. Bertemu gadis baik seperti ini, sungguh keberuntunganku, aku harus membantunya. Qian Sue. Qian Sue, kita sudah kenal lama, aku belum pernah kasih kamu hadiah. Mending hari ini aku kasih kamu batu. Kasih aku batu? Nggak usah Kak hubungan kita. Ngapain perlu hadiah? Kenapa nggak suka aku kasih batu? Bukan itu maksudku. Bos batu ini berapa? 3.000. Sudah bayar batu ini untukmu. Jangan-jangan beneran kira aku cuma kasih batu. Hah? Lalu? Bos, batu ini tolong potong. Nak mending jangan dipotong. Jangan-jangan nggak ada isinya, malu dong. Potong saja. Oke. Lihat dirimu. Ini semua. Aku tak bisa apa-apa. Aku juga tak tahu bakal keluar atau tidak. Sudah keluar jenis es. Anak muda batu ini jual padaku dengan 15 juta. Aku tawar 16 juta. 17 juta. 35 juta bayar tunai sekarang. Kau memang kejam. Terima kasih atas kelonggaranmu, anak muda. Ini cek 35 juta. Lihat dulu. Bos yang terhormat, batu itu sudah kuberikan pada temanku. Kalau kau mau beli darinya... Anak muda benar-benar dermawan. 35 juta diberikan pada pacar gadis kecil. Punya pacar sebaik ini. Sungguh keberuntunganmu. Jangan asal bicara senior Fang Yi bukan pacarku. Bukankah cepat atau lambat akan begitu? Kau mau apa? Bukan, nak. Kau masih kecil. Serahkan pada ayah-ayah yang urus untukmu. Jangan mimpi hadiah ini, senior Fang Yi yang memberikanku jadi milikku. Nak, keluarga kita masih punya utang. Dengarkan kata ayah, serahkan padaku. Ayah utang 9 juta itu, aku yang bayar. Selain itu, jangan harap sepeser pun. Hei, Xiaofang, bantu aku nasihati Xue, dia masih kecil membawa uang sebanyak ini. Sungguh tidak aman. Paman, sebenarnya menurutku uang ini lebih aman di tangan Qian Sue daripada di tangan Anda. Kau ini anak... Bagaimana kau bicara dengan calon mertuamu? Masih mau menikahi putriku? Ayah, apa yang kau katakan calon mertua apa? Kalian berdua, jangan anggap aku bodoh. Kupikir aku tak tahu, ayah sudah berpengalaman. Hubungan kalian berdua, langsung aku pahami. Fang Yi, katakan saja, kau suka putriku atau tidak? Qian Sue selalu mendukungku, percaya padaku, dan memikirkan aku. Jangan bicara yang tak tulus. Katakan saja, kau suka putriku atau tidak? Suka. Bukankah sudah jelas? Kupikir putriku juga suka padamu. Kalian berdua bersama, aku sangat mendukung. Ayah. Apa yang kau lakukan?
Pergilah sana, jangan ganggu aku bicara hal penting dengan calon menantuku. Paman, apa yang ingin dibicarakan? Hadiah pertemuan. Bukankah kau baru saja memberi putriku hadiah sebesar ini? Lalu calon mertuamu ini harusnya juga memberi tanda, bukan? Paman, lalu hadiah seperti apa yang Paman inginkan? Bantu aku pilih satu batu. Tak perlu yang terlalu bagus. Sama seperti putriku sudah cukup. Ayah, kau pikir kakak kelas punya mata perspektif? Ingin apa? Langsung bisa pilih? Kakak kelas, kita pergi. Lihat, katanya anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Anakku ini belum menikah saja. Siku sudah membela orang lain. Kesal banget. Menantuku, jangan yang terlalu bagus. Yang biasa saja sudah cukup. Jangan pergi dulu. Tuan muda, sudah di belah sisi atas dan kiri tidak ada gioknya. Totalnya 33 jin batu, kurangi 20, 1 jin dapat 12 jin, giok jenis kaca dan 5 jin zamrud melayang. Ini baru satu potong. Tidak rugi. Rugi memang tidak, tapi tidak sebanyak yang diharapkan. Dua sisi lainnya tidak ada gioknya. Sayang sekali. Sudah lama kuduga? Maksud tuan muda, dia sudah tahu dua sisi ini tidak ada gioknya. Jadi dia sengaja tidak membelahnya. Kalau tidak, Tidak mungkin. Kita baru tahu setelah membelahnya. Dia tidak membelahnya. Bagaimana bisa tahu? dia hanya beli 2 batu, satu jenis kaca, satu lagi jenis es tinggi. Sekali bisa disebut kebetulan, lalu 2 kali? Tidak mungkin. Dia masih muda tapi punya mata setajam itu. Jangan-jangan dia murid master mana? Kuharap memang begitu. Tuan muda maksud Anda. Setelah grup Shu runtuh, juru taksir giok internal kami direkrut oleh keluarga Zhao hingga banyak yang pergi. Yang tersisa untuk kita bukanlah orang-orang hebat. Kita berebut hak agen giok Jinling dengan Zhao. Sudah di posisi lemah. Baru-baru ini aku dengar Zhao sengaja mencari seorang master dari keluarga Raja Batu Myanmar untuk melawan kita. Mereka ingin di konferensi giok nanti unjuk gigi. Konferensi hari ini akan dihadiri banyak tokoh. Kalau grup Zhao berhasil unjuk gigi, maka keluarga Liang kami tak ada peluang lagi bersaing dengan mereka. Kau ingin merekrutnya? Jika dia benar-benar berbakat, kenapa tidak? Aku akan panggil dia sekarang. Tidak. Saya sendiri yang akan menjemputnya. Tuan muda, Anda... Tuan Fang, akhirnya Anda keluar. Saya sudah lama menunggu. Cari saya untuk apa? Begini, saya ingin mengundang Anda bergabung dengan grup Liang, menjadi master penilai saya. Oh, kamu cukup berani. Mengapa aku harus mendengarmu? Tuan Fang, saya tulus mengundang Anda. Kemampuan Anda sudah terbukti. Saya mengundang Anda agar Anda bisa nanti di konferensi giok mengalahkan grup Zhao. Gaji terserah Anda. Calon menantu, setujulah. Ini undangan Tuan Muda Liang yang paling berpengaruh di Jiangcheng. Aku hanya beruntung. Aku tak sehebat yang kau bayangkan. Tuan Fang bercanda. Mana ada orang yang begitu beruntung? Sekilas lihat saja. Sudah kubilang, aku cuma beruntung. Aku juga tak akan terima undanganmu. Hah, Tuan Muda Liang, menantuku ini kurang ajar. Jangan tersinggung. Nanti pulang akan kubujuk dia. Tidak apa. Orang berbakat biasanya aneh sifatnya. Aku bisa menunggu. Wah, siapa ini? Kalian lanjutkan. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Bukannya ini ketua OSIS Fang? Lama tidak bertemu. Zhao Boxiu, kau memfitnahku korupsi, memfitnahku menggoda teman wanita. Berani juga kau muncul di depanku, kau cari mati. Kakak kelas jangan gegabah. Adik kelas Ling juga ada. Zhao Boxiu, kau mau apa? Aku wakil ketua konferensi giok. Menurutmu aku kesini buat apa? Abaikan dia. Kita pergi. Jangan dong. Susah-susah di luar sekolah ketemu kenalan. Tentu harus mengobrol lama. Kakak kelas Zhao, lama tidak bertemu. Benar, lama tidak bertemu. Aduh, kau mau apa? Tidak mau apa-apa. Tidak mau apa-apa. Aku cuma jabat tangan denganmu. Kamu berani ganggu Tuan Muda, kamu cari mati. Hentikan. Saya ini penyelenggara konferensi giok baru datang, sudah berkelahi, sungguh tidak pantas. Setengah tahun lalu, kamu diusir dari sekolah. Aku kira kamu sudah putus asa, tak kira kamu masih bersemangat. Aku terlalu khawatir. Sejak meninggalkan sekolah, berkurang orang bejat konspirasi licik, hidup santai tiap hari, energimu alami membaik. Bagus kalau kamu tenang. Ayo pergi. Tuan Muda, perlu aku cari orang untuk menghajarnya? Jangan buru-buru,
Tunggu selesai dulu, nanti kita hajar pelan-pelan. Pameran Raja Batu ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Laut Selatan Grup Zhao dan Grup Liang yang berpartisipasi bersama dalam pameran batu giok mentah berkualitas tinggi. 15 batu giok yang dipamerkan semua dibeli dari keluarga Raja Batu Myanmar. Setiap batu giok adalah yang terbaik, benar-benar layak disebut Raja Batu. Grup Liang dan Grup Zhao akan bertanding secara bersahabat. Masing-masing akan memilih ahli penilai mereka untuk pilih 5 batu mentah. Batu yang terpilih akan dipotong di tempat dan nilainya akan dinilai oleh master penilai. Jadi, siapakah yang menang, Grup Liang atau Grup Zhao? Mari kita lihat. Kami utus Master Zhou untuk pilih batu. Master Zhou, silakan. Master Zhou, Raja Batu dari Myanmar, ahli penilai giok nomor 1. Bagaimana Zhou bisa undang Master Zhou? Mereka datangkan orang hebat ini. Masih perlu lanjutkan pertandingan. Sepertinya Grup Zhao sudah yakin akan kalahkan Grup Liang. Tuan Liang, giliranmu pilih ahli penilai. Tapi pilih atau tidak, hasilnya sama. Kamu pasti kalah. Bukankah itu Master Zhou? Kami punya Master Sun. Siapa yang menang masih belum jelas. Bandingkan dengan Raja Batu Master Zhou. Bukannya ini cari sengsara? Tidak bisa. Aku tak mau malu. Cepat kabur, cepat. Master Sun, silakan. Tuan Liang, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Jangan buru-buru. Segera kembali. Master Sun, Anda ini... Hah? Kenapa Master Sun kabur? Master Sun bilang perutnya sakit. Omong kosong. Dia melihat lawannya adalah Raja Batu Master Zhou, langsung kabur ketakutan. Master penilai yang dibawa Tuan Liang semuanya kabur ketakutan. Bagaimana bisa bertanding? Liang Tianlei, Master penilaimu sudah kabur semua. Bagaimana kalau langsung mengaku kalah saja, daripada terus berada di sini hanya untuk memalukan diri? Master Sun hanya sakit perut, sebentar lagi kembali. Jangan terlalu sombong. Sudahlah, jangan berkhayal lagi. Konferensi penting seperti ini mau buat semua orang menunggu dia seorang, jangan main-main. Sekarang, kau harus naik sendiri, atau otomatis menyerah dan kalah. Serahkan semua hak penjualan giok Jinling kepada keluarga Zhao kami. Zhao Boxiu, kali ini aku mengakui kekalahan. Jangan terlalu senang. Pembawa acara, pertandingan kali ini keluarga Liang kami mengaku. Tunggu! Fang Yi, urusanmu apa? Mau buat onar? Saya diundang Tuan Liang sebagai ahli penilaian harta. Kalau Master Sun tidak bisa mewakili Grup Liang untuk ikut serta, bagaimana kalau saya yang menggantikan? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu cuma mahasiswa cupu, bisa apa menilai harta? Pembawa acara, cepat umumkan hasilnya. Tunggu, Master Fang adalah ahli penilaian yang saya undang. Karena Master Sun absen, saya minta dia bantu menilai. Ada masalah? Liang Tianlei, kamu bercanda. Kamu undang dia jadi ahli penilaian. Saya bebas undang siapapun. Urusanmu? Baik-baik. Kalau kamu tidak mau mengakui kekalahan dengan elegan dan malah mengundang badut untuk jadi bahan tertawaan, saya tidak akan menghalangi. Siapa yang akan ditertawakan belum tahu lagi. Tuan Fang, lawanmu adalah Master Zhou, Raja Batu. Apa kamu yakin? Tenang, pasti menang. Terima kasih Tuan Fang. Setelah ini berhasil, saya bersedia memberikan semua giok yang kamu temukan padamu. Saya tidak hanya membantu kamu, terutama karena ada perseteruan dengan Zhao Boxiu ini. Hari ini cuma ambil sedikit bunga. Hahaha, apa Tiongkok tak punya orang lagi? Mengirim anak kemarin sore untuk bertanding denganku. Tua bangka, sudah sepuh begini, tak tinggal di rumah dengan tenang, malah keluar, bisa mati di luar, minta uang dengan cara nipu. Wah, anak yang lancang mulut. Berkelahi saja kau, nanti kau akan menangis. Jangan banyak bicara, cepat pilih batunya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Pembawa acara, aku sudah selesai memilih. Master kecil, jangan sembarangan begitu. Lihat Master Zhou bagaimana dia memilih. Tua bangka, belum selesai memilih, kau benar-benar bisa atau tidak? Kalau gini saja, di sini ada 15 batu. Selain 5 yang kupilih 10 sisanya, semua untukmu, bagaimana? Bocah berani meremehkanku? Kau yang meremehkanku dulu. Bagaimana? Tidak berani bertaruh? Aku pakai 5 batu, bertaruh dengan 10 batumu. Kalau kau tidak berani bertanding, cepat bereskan barang-barang pulang saja. Tuan Fang tidak boleh mengalah begitu. Ini kan kompetisi. Dia sendiri yang sombong. Kalau mau bertanding begitu, Master Zhou setujui saja. Zhao Boxiu kakek terlaluan. Fang Yi sendiri yang cari mati. Mengapa aku tidak memuaskannya?
Master Zhou lagi pula dia sudah memilih. Kita tak perlu pilih lagi. Langsung mulai saja. Bocah, bahkan tak dilihat sekalipun langsung pilih berani begitu sombong. Kau akan menyesal. Jangan banyak bicara hap. Presenter, atur tukang potong batu untuk memotong. Sekarang masih perlu dibandingkan? Hasil pertandingan sudah jelas. Adalah Master Fang Yi kecil ini, giok yang dipilih lebih berharga, bahkan jauh melebihi batu pilihan Master Zhou. Jadi dalam pertaruhan judi batu ini, Fang Yi menang. Ini tak mungkin. Bocah ini asal pilih beberapa batu. Kenapa semuanya giok kelas atas? Apa kalian bekerja sama curang? Tuan Zhao, perhatikan ucapanmu. Jika ada keraguan, coba tanyakan Master Zhou-mu bagaimana memilih batunya, sampai seorang pemuda tak bisa kalahkan. Si Zhou, apa kau terima keuntungan dari grup yang sengaja tipu aku? Kau brengsek kecil, reputasiku seumur hidup hancur karena judi ini. Aku pikir, jangan-jangan kau yang tipu aku. Zhou Boxiu, apa kau tak bisa terima kalah? Orang yang kau sewa bilang aku curang. Kalau aku punya kemampuan itu, masih di sini. Bertaruh apa denganmu? Jelas-jelas kemampuan Tuan Fang jauh melampaui Master Zhou-mu itu, masih menyebut diri Raja Judi Batu. Kulihat, cuma biasa saja. Kalah ya, terima saja, Zhou Boxiu. Mulai sekarang bisnis giok Jinling, jadi milik keluarga Liang. Terima kasih. Fang Yi, tunggu saja. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Kak Fang Yi, kamu hebat sekali, bisa mengalahkan Master Zhou. Tentu saja, lihat dong siapa aku. Giok-giok ini harganya tinggi, ya? Jenis es kualitas terbaik, jenis beras ketan hijau kaisar, semua ini digabung, kira-kira 2 miliar. Selamat Tuan Fang, semua ini untukmu. Tuan muda yang benar-benar diberikan. Ini 2 miliar loh. Tentu aku juga sakit hati, tapi aku sudah berjanji, harus tepati janji, dan kurasa 2 miliar. Untuk berteman dengan Tuan Fang, sangat worth it. Yang terpenting keluarga kami, Liang mendapatkan hak jual giok di Jinling. Masih banyak peluang cari uang nanti. Aku juga harus banyak berterima kasih pada Tuan Fang. Tak usah sungkan. Kalau benar-benar mau berterima kasih, tukar saja giok-giok ini. Semua jadi uang tunai. Tak masalah, aku akan segera telepon ke rumah, siapkan uang untukmu. Xiaoxue paman, kita pergi. Sudah lama kupikirkan, tak tahu bagaimana membantunya Li Jingwen. Hanya cara memberi uang ini, paling sederhana dan langsung. Begini, setelah dapat uang, dia bisa hidup lebih baik. Nanti aku bantu dia lagi saja. Xiaowen pulang. Iya, Nek. Sial Li Jingwen pulang. Kenapa di rumah ada paket? Astaga, banyak sekali uangnya. Tak berani kasih banyak, nanti ku beri pelan-pelan. Polisi, di rumahku ada orang taruh 100.000 yuan. Tak tahu siapa yang taruh, silakan ambil. Tidak, aku tak buru-buru dasar bodoh. Tidak, aku tak buru-buru dasar bodoh. Siapa yang kehilangan uang sampai di rumahmu, lagi ditaruh di meja? Ah, ini untukmu, kau malah lapor polisi, sungguh keterlaluan. Paman. Dasar tolol, kau malah menyerahkan 100.000 yuan semua ke polisi. Otakmu sakit ya? Kasih uangnya. Tidak bisa, harus dikembalikan. Sayang, berani-beraninya kau bunuh kau hari ini, dasar sayang. Berhenti. Kau siapa, sayang? Bagus, Li Jingwen. Sekarang kau benar-benar sudah hebat. Berani ajak orang luar ganggu pamanmu. Kau masih berani bicara. Kau pamanku keluarga, karena kau judi jadi berantakan. Sekarang mau rebut rumah peninggalan orang tuaku. Baiklah, baiklah. Jadi berani ya, kau tunggu saja. Cepat pergi. Wajahmu bengkak. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Nggak usah, masalah kecil. Tanganmu lecet, di rumah ada perban. Aku bantu membalutnya.
Nggak apa-apa, terima kasih. Sama-sama, aku yang harus berterima kasih. Kau sudah menolongku 2 kali. Kupikir kau tidak akan menerimanya. Uang ini kau yang taruh di sini kan? Kok kamu tahu? Hanya kamu yang pernah ke sini. Oh, terutama ayahmu yang membantuku. Aku juga ingin membantumu. Pamanmu itu tidak akan berhenti begitu saja. Ikut aku. Aku tahu kamu, Fang Yi. Kamu punya catatan kriminal. Masih mau mengajakku pulang? Apa maksudmu? Aku difitnah semua. Aku sendiri juga punya adik perempuan. Dia sangat manis dan menggemaskan. Dan dia sekarang juga sedang bersekolah. Kalian bisa saling menemani. Lebih baik daripada sendirian di tempat yang berbahaya ini kan. Kalau kamu tidak mau ikut juga tidak apa. Begini saja, aku beri kamu 1 miliar. Pindah ke kota lain, hidup lagi di sana. Jauhi pamanmu dan orang-orang seperti si bekas luka itu. Kasih aku 1 miliar? Dapat dari mana uang sebanyak itu? Jangan urus itu. Terakhir kukatakan, kamu punya 2 pilihan. Pertama, ikut aku saja, aku lindungi kamu 2, atau aku kasih kamu 100 juta, kamu pindah kota rumah ini, tak bisa lagi kamu tinggali, terlalu berbahaya. Aku ikut kamu? Rupanya di hatimu kau masih percaya padaku. Bukan aku tak percaya kamu punya 100 juta. Baik, oke. Tak kusangka, kamu lebih bikin kesal dari adikku. Siapkan barangmu. Betul begitulah. Kenapa kamu di rumah kami? Tuan Fang, maaf, aku datang antar uang. Waktu itu janji 2 miliar untuk Anda. Kakak jangan marah, aku yang suruh dia masuk. Xiaorui, kenapa kamu biarkan orang asing masuk? Kamu sama sekali tak punya kesadaran keamanan? Kakak, kenapa kamu marah sekali? Ini siapa? Oh, ini Xiaowen mulai sekarang tinggal di rumah kita. Hah? Tinggal? Tadi kamu bilang jangan biarkan orang asing masuk rumah. Ini malah langsung bawa pulang orang. Xiaowen, jangan takut. Ini nanti aku jelaskan uangnya. Ini kartu hitam premium, isinya 2 miliar, pinnya 6 angka 8. Anda bisa ganti pinnya. Astaga, dia ternyata tak bohong. Benar ada uang sebanyak ini. Terima kasih, Anda bisa pergi. Ada apa? Mau mengganggu? Tuan Fang, ada satu hal lagi. Bisa bicara sebentar? Apakah Tuan sempat? Bisa kita bicara di tempat lain? Xiaorui, bawa Xiaowen. Pergi ke kamarmu dulu. Oh, baik. Sauzi, ikut aku. Sauzi apa? Hebat, Tuan Fang. Ganti pacar tiap hari. Bukan, itu adikku. Oh, iya. Adik. Xiaowen benar adikku. Chiang Shui pacarku. Aku paham. Adik tapi beda marga. Mengerti? Sudah. Tak usah bahas ini. Katakanlah, ada perlu apa? Begini, Tuan Fang. Bakat judi batu Anda telah melebihi Master Zhou, Raja Batu. Ayahku sangat mengagumi Anda dengan tulus mengundang Anda jadi konsultan judi batu di perusahaan kami. Tentu saja, pasti tidak akan membuat Anda bekerja percuma. Asal Anda bergabung, Anda akan dapat saham 5% dari perusahaan. Jangan anggap sedikit, aku juga cuma punya 5%. Selain itu, untuk harga giok yang Anda buka, Anda akan dapat komisi 20%. Bagaimana? Tidak tertarik. Tuan Fang, sekarang aku sudah tahu hubungan Anda dengan Zhao Boxiu tidak baik. Grup Zhao besar dan kuat, musuhi dia pasti akan balas dendam. Tapi grup Liang kami berbeda, kami sama sekali tidak takut padanya. Bergabunglah dengan kami akan menjadi pelindung terkuat Anda. Terima kasih atas kebaikan Tuan Liang. Tapi perseteruan saya dengan Zhao Boxiu masih ingin saya selesaikan sendiri. Selain itu, saya juga tidak terlalu ingin bekerja untuk orang lain lagi. Saya tidak suka perasaan dikendalikan orang. Sepertinya grup Liang kami tidak beruntung mendapatkan talenta seperti Anda. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Jangan pergi dulu. Apakah Anda setuju? Tidak. Saya ingin mendirikan perusahaan sendiri, menjadi bos sendiri. Semua keputusan ada di tangan saya. Kalau Anda sendiri yang mendirikan perusahaan, bagaimana kita bisa bekerja sama? Grup Liang kalian toko giok yang dijalankan pada dasarnya menjual produk jadi. Jadi kalian hanya perlu bahan baku giok saja cukup. Tidak perlu batu mentah. Alasan kalian pergi membeli batu mentah hanyalah untuk mengendalikan biaya. Karena saat ini di pasaran, harga bahan baku giok agak tinggi. Ditambah biaya produksi kalian, dengan begini, keuntungan kalian mungkin tidak akan tersisa banyak. Tuan Fang, cukup memahami model keuntungan perusahaan kami. Perusahaan saya nanti hanya akan bertanggung jawab menambang batu mentah, lalu mengolah batu mentah giok dengan harga di bawah pasar menjual ke perusahaan Anda.
Begini, perusahaan Anda tinggal membuatnya menjadi barang jadi, lalu masuk ke pasar. Dengan cara ini, selama prosesnya, Anda tidak perlu menanggung risiko apapun. Ini ide yang cukup bagus. Tuan Fang, berapa persen yang akan Anda berikan? Untuk giok saya ini, akan saya jual dengan harga 80% dari pasar. 80%? Itu terlalu tinggi. 50%. 50%? Mending rampok bank saja. Wah, Minimal 70%. Bagaimana kalau 60%? pulang saja Anda, saya cari orang lain. Jangan. 70% setuju. Saya setuju ya. Tapi saya ada permintaan kecil. Bisakah Tuan Fang memenuhinya? Permintaan kecil apa? Itu adikmu sudah punya pacar? Aku suka dia. Bisakah berikan kontaknya? Apa maksudmu? Kau mengincar adikku? Adikku sekarang masih sekolah. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Lagi pula, cinta sejati tahan ujian waktu. Ujian waktu? Hei, jangan marah. Tenang Tuan, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Cepat sekali kau lari. Rui Wen makan. Ya, Kak. Kak, lihat tuh, baju barunya Kak Wen bagaimana? Wah, cantik sekali, mirip bidadari. Kak, udah kupuji. Bisa tidak ganti kata lain? Mana aku tahu kau udah puji, aku bukan dewa. Oh, intinya Wen memang cantik, pakai apapun cantik. Terima kasih. Sudah, yuk, duduk makan, aku juga masak ikan merah kesukaanmu. Wah, Kak, kamu baik sekali sayang kamu. Cukup. Wen masih di sini. Ini kan bukan orang luar. Wen, aku tidak tahu kamu suka makan apa, jadi aku masak sembarangan. Nanti kalau ada yang kamu suka, bilang saja padaku, aku buatkan. Cepat makan. Makan udang. Terima kasih. Jangan sungkan, nanti kita sudah satu keluarga. Bukan Kak kamu ambilkan lauk untuk Kak Wen. Kenapa tidak ambilkan untukku? Pilih kasih. Dasar anak nakal. Kamu tidak punya tangan? Sudahlah, ini jangan tersinggung. Di rumah biasa begini. Aku iri hubungan kalian. Ternyata kamu kakak yang baik. Wah, itu tentu saja harus. Kak cowok ganteng tadi ngobrol apa denganmu sendirian? Cowok ganteng mana? Mana ada cowok ganteng? Yang tadi itu, yang datang kasih kamu uang Liang Tianlei yang ganteng itu? Dia mana ganteng? Dia bisa seganteng kakakmu ini. Kayaknya kamu akhir-akhir ini baca buku kebanyakan jadi rabun. Penglihatanmu jelek. Ku beritahu, bocah itu bukan orang baik. Kamu jauhi dia nanti. Kak, aku cuma tanya saja, kenapa heboh sekali? Kalian sebenarnya ngobrol apa? Oh, terus dia tawarkan syarat bagus begitu. Kenapa kamu tidak terima? Aku berencana sendiri, buka perusahaan, jadi bos sendiri. Jadi bos sendiri? Buat apa? Beli giok, buka batu mentah, lalu jual ke si Liang itu, biar dia buat barang, jadi jual keluar cari uang. Dia kasih kita berapa? 70%. Kenapa cuma 70%? Sebenarnya 70%. Sudah tidak rendah pasar batu giok ini. Kamu tidak paham. Pasar batu giok ini kamu tidak paham. Lalu kita, kenapa harus jual ke dia? Lebih baik kita olah sendiri. Jual keluar kan lebih baik? Ya masalahnya kakakmu ini sekarang nggak punya jalur buat olah. Terus buka batu mentah, terus buka giok. Bagiku mungkin lebih untung. Tapi beli batu mentah buka giok risikonya kan lebih gede. Kamu yakin banget bisa untung? Buat orang lain memang berisiko, tapi buat kakakmu aku ini sama sekali nggak ada risikonya. Gombal? Nggak percaya ya udah cepetan makan. Aku yang cuci piring. Jangan Kakak Wen, biar kakakku aja. Memang adik yang baik buat kakakmu Wen. Kamu sama Xiaorui nonton TV aja di dalam aku yang cuci. Enggak, aku nggak bisa makan dan tinggal gratis di sini. Kalau enggak, aku nggak tinggal lagi. Kakak Wen jangan bilang gitu kakakku.
Oh, itu Xiaowen kamu aja yang cuci piring. Maaf merepotkan. Nggak apa-apa, aku sudah biasa. Kakak Wen dari kecil hidupnya susah. Kita nggak boleh biarin dia susah juga di sini. Aku tahu kok dia sekarang terutama di rumah ini kurang rasa memiliki ingin berkontribusi untuk rumah baru ini. Nggak apa-apa. Nanti kita sewa asisten rumah tangga kan selesai masalahnya. Nggak nyangka kamu perhatian juga ya. Tentu saja kakakmu ini kapan pernah tidak perhatian. Sudahlah. Kalau benar-benar perhatian, suruh saja kakak ipar tinggal di kontrakan ini. Kamu kan kaya, langsung ganti villa besar saja, kan bagus. Kakak ipar apa? Jangan ngomong sembarangan. Sudah dibawa pulang, masak tidak mau menikahinya? Omong kosong. Aku menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Serius? Tentu serius. Dia adalah anak dari orang yang pernah menyelamatkanku. Wajar aku harus menjaganya. Sudahlah kak, bohongi kakak Jingwen saja sudah cukup. Mana ada penyelamat nyawa? Aku kok tidak tahu. Kecilkan suaramu. Aku kan hanya bicara jujur. Oh, kamu bawa dia pulang cuma untuk dijadikan adik saja? Jangan-jangan kamu punya hobi aneh? Kenapa jitak aku? Awas kalau masih ngomong sembarangan ku hajar kamu. Aku benar-benar hanya menganggapnya adik. Kamu dapat teman, bukannya bagus. Begitukah? Lagi pula, aku punya pacar. Dia namanya Ling Qian Sui. Benar. Kak, kamu punya pacar? Kapan dibawa pulang? Biar aku lihat. Aku nilai cocok apa enggak. Jadi kakak iparku. Aku cari pacar. Perlu kamu yang seleksi? Aku kasih tahu. Selera aku milih pacar. Itu top semua. Nanti kalau ada kesempatan, ku bawa dia pulang. Biar kamu kenalan. Jangan nanti-nanti. Sekarang dong. Udah, jangan macam-macam. Aku. Sebentar lagi masih sibuk. Urusan perusahaan baru. Kebetulan. Mau lihat-lihat. Soal ganti rumah. Mana ada waktu main sama kamu? Kita beneran mau. Ganti rumah? Iya. Kamu tadi bilang bener. Aku sekarang juga udah cari uang. Udah waktunya. Tingkatkan kualitas hidup ini. Iya. Makanya aku mau lihat-lihat. Villa di Jinling. Nanti kalau ketemu villa yang bagus, langsung kita beli. Oke, akhirnya bisa tinggal di villa. Lo nggak bener. Rumah kita ini kan baru bayar. Sewa setahun, terus nggak dipakai lagi. sayang banget ya. Sewa setahun ini cuma berapa sih? Uangnya anggap aja buat tuan rumah. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak rela. Kalau tidak tinggal di sini saja sampai kontrak habis nanti baru cari kami di villa? Tidak boleh. Aku mau tinggal sama kakak. Kakak masih sibuk di luar. Di kartu ini ada 1 juta. Nanti bawa Xiaowen jalan-jalan beli keperluan hidup. Terutama tas, kosmetik baju, dan sebagainya. Belikan dia banyak. Jangan hemat uang. Kak, kamu terlalu pilih kasih hanya belikan kakak Wen aku tidak dibelikan? Apa yang kamu bicarakan uangnya di tanganmu? Aku menyuruhmu bawa dia belanja. Kalau kamu lihat barang yang disukai ya beli saja. Kamu adikku. Masa kakak pelit sama kamu? Kakak yang terbaik. Jangan begitu Dengar ya, ajak Xiaowen ngobrol, bantu dia cepat menyesuaikan diri di rumah. Tenang saja, serahkan padaku. Aku pergi dulu. Setelah belanja pulang cepat, jangan keluyuran. Tenang, aku sudah besar. Cepat pergi. Kakakmu mana? Oh, kakak bilang dia sibuk di luar, suruh aku ajak kamu ke mall. Tidak usah belanja, perlu uang. Tidak apa, kakakku punya banyak uang. Anggap saja temani aku jalan. Fang Yi, toko ini bagaimana? Biasa saja. Ini masih biasa aja. Toko ini dulu milik grup Shu, lalu aku yang beli. Lokasinya strategis, ramai pengunjung. Kiri, ada sungai Jinling. Kanan langsung ke pusat kota. Depannya jalan utama, mengelilingi seluruh toko. Dalam Feng Shui ini disebut dikelilingi keberuntungan. Buka toko di sini pasti lancar jaya, kaya raya. Bagaimana Fang Yi? Cukup baik kan? Memang cukup bagus. Bukan gak bisakah kau puji aku sedikit? Iya, buka toko baru hal sepenting ini. Kok adik Xiao Rui gak datang? Ku beritahu kau ini jangan berani-berani mengincar adikku lagi. Ku patahkan kakimu.
Fang Yi, lihatlah kau. Aku cuma omong sembarangan, nggak datang ya sudah. Oh iya, aku juga siapkan kejutan untukmu. Tunggu 5 menit cari aku. Kulihat kau tak punya mobil, jadi kusiapkan satu. Tapi aku tak tahu kau suka yang seperti apa. Jadi kupilih Maybach yang sederhana tapi mewah. Bagaimana? Boleh juga, bagus. Gimana? Mau coba bawa? Ayo. Aku belum naik. Kau pergi begitu saja? Fang Yi, kau rugikan saya hak jual giok di seluruh Jinling. Sekarang mau buka perusahaan sendiri? Hidupmu bebas sekali ya. Cari orang untuk habisi dia. Pastikan bersih. Serahkan pada saya, Tuan Muda. Lawan aku? Cari mati. Saudara, bukannya janji bahwa saya cari villa? Kenapa malah datang ke tempat begini? Tuan Fang, jangan marah. Villa yang saya rekomendasikan itu ada di depan. Kita jalan sedikit lagi, langsung kelihatan. Oh, aku ikut jalan lagi, takut nyawaku hilang. Tempat ini bagus. Bunuh orang atau apa, tak ada yang tahu. Aduh, Tuan Fang, apa yang Anda katakan? Saya benar-benar bawa Anda cari rumah. Cari rumah? Kalau begitu, kenapa bawa pisau? Jujurlah, siapa yang menyuruh kalian? Bagaimana Anda tahu saya bawa pisau? Katakan saja, saya punya mata perspektif. Percaya? Jangan bilang, dengan performa Anda di konferensi giok, saya percaya. Ayo. Ternyata kalian kenal saya. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Apakah Zhao Boxiu atau bajingan yang bunuh benefaktorku? Aturan dunia hitam, kami tak bisa khianat klien. Fang Yi, kuburanmu sudah siap di depan. Ayo ikut kami, kita belum sampai. Kurasa di sini sudah cukup cocok untuk kubur kalian. Kau gila, kami berempat. Kau cuma sendiri, berani mengancam kami, kalau tak mau jalan, kami langsung bertindak. Nanti agak repot menyeret mayatmu. Sayangnya, kau tak akan mati dengan mudah. Kak, buang-buang waktu, habisi saja. Kita buru-buru pulang ambil uang. Baiklah. Cepat selesaikan, bersihkan dengan rapi. Hei, jangan banyak gerak, nanti badanmu kena lubang tambahan, tak elok dilihat. Kami juga repot membersihkan darahnya. Kalian perhatian sekali ya. Tentu, kami profesional. Kalau begitu, sebelum mati, bisakah kau beritahu sebenarnya siapa yang menyuruh kalian? Tak perlu kau tahu, tenang saja mati. Tampaknya tanya biasa tak akan berhasil. Harus pakai cara lain. Lepaskan sendiri atau kupatahkan tanganmu? Kok kuat sekali, kau manusia atau hantu? Sekarang bisa bilang, siapa sebenarnya yang menyuruh kalian? Tidak, aku tak bisa. Bilang, Aturan dunia hitam? aturan dunia hitam penting? Atau nyawamu penting? Jangan. Ampuni aku bilang. Tunggu sebentar. Baik, sekarang bisa bilang. Zhao Boxiu yang suruh kami bunuh kau. Harus bersih. Sudah selesai. Halo, ini polisi. Aku di daerah selatan kota. Aku melihat pembunuhan bayaran. Pelakunya sangat ganas. Di perkemahan selatan kota ini. Cepat datangi. Ketemu. Akhirnya ketemu. Bajingan Li Mingze ini, ramuan penguat yang dia teliti pasti dipakai pada anak ini. Kalau tidak, dia tak mungkin punya mata perspektif, apalagi punya kecepatan segitu. Bos, sekarang bagaimana menangkapnya? Kamu mau tangkap dia? Otakmu bermasalah ya?
Dia sekarang sudah bukan orang normal. Dia seperti Superman. Bagaimana kamu tangkap dia? Bos, kalau gitu kita sekarang bagaimana? Cara biasa sudah tak bisa lawan dia. Tapi anak ini bertindak terlalu mencolok. Punya mata perspektif, langsung beli kartu gosok. Menyikat habis semua lotre di sekitar. Hah, tapi hanya ini aku belum bisa pastikan dia. Tak disangka anak ini berani pergi ke konferensi judi batu. Dan tampil begitu menyolok. Ini bunuh diri. Sekarang sudah tahu dia punya adik perempuan dan membawa pulang anak perempuan si tua itu. Ini kelemahannya. Kamu cari 2 orang, ikat mereka. Bos, aku segera pergi. Li Mingze, hasil penelitianmu. Bukan buat aku, malah buat dia. Kau pikir aku tak bisa dapatkan? Pada akhirnya, ini milikku. Tak lama lagi, aku akan menjadi penguasa yang melampaui manusia biasa, menguasai segalanya. Pada saat itu, siapa yang bisa hentikan aku? Kak Yi, ini villa yang kamu beli? Iya. Wah, megah sekali. Bagaimana, suka? Suka, tapi ini pasti mahal. Ah, nggak mahal kok. Kira-kira 8-10 juta. 8-10 juta? Itu banyak. Kak Yi, kamu jadi sombong ya? Hehe, sedikit. Tapi, lagi pula, ini kan tempat kita tinggal nanti. Jadi wajar dong kalau aku beli yang bagus. Apa? Tempat kita tinggal? Aku nggak ngerti. Pura-pura nggak tahu ya. Ayahmu sudah setuju loh. Rumah ini nanti jadi rumah pengantin kita. Kamu nggak tahu? Tapi aku belum lulus. Belum bisa nikah denganmu. Nggak apa-apa. Lagi pula kamu sekarang sudah semester 3. Paling-paling aku tunggu setahun lagi. Iya juga ya. Kalau gitu aku boleh sering-sering ke sini? Boleh saja. Adikku kemarin masih ngomong pengen ketemu kakak iparnya nanti. Hah? Kamu sudah bilang ke dia? Kamu nggak mau? Tidak, bukan. Aku hanya belum siap hadiah pertemuan untuknya. Agak terlalu mendadak. Tak perlu siapkan hadiah pertemuan apa? Apapun yang kamu beli, dia pasti suka adikku ini, sungguh penurut dan manis. Benar. Aku juga harus bilang, di rumah ada adik lagi. Anak perempuan orang yang menolongku, namanya Li Jingwen. Li Jingwen itu yang ratu jurusan teknik biologi Li Jingwen. Kamu kenal? Dia begitu terkenal. Tentu aku kenal. Tapi, kamu bawa dia ke rumahmu? Apa maksudmu? Kamu mau main 2 hati? Bukan, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikir. Utamanya, dia juga adalah anak orang yang menolongku. Dan kehidupannya sangat menyedihkan. Yang kupikir, bisa lebih jaga sedikit, ya lebih jaga sedikit. Benar-benar tak ada maksud lain. Kehidupan menyedihkan bagaimana? Dia, ayah dan ibunya, sudah meninggal dan pamannya juga suka menindas. Sekarang dia bahkan tak punya tempat tinggal. Jika kamu benar-benar bukan pria sejati, sudah tahu adik Wen adalah anak orang yang menolongmu, tak segera bawa dia ke sampingmu untuk dijaga. Biarkan dia menderita begitu banyak kekecewaan. Wanita ini berubah muka lebih cepat dari balik halaman buku. Kamu tidak marah? Untuk apa aku marah? Dia hanya adikmu. Cepat bawa aku temui dia sekarang. Jangan buru-buru begitu. Halo, Xiaorui. Kakak beli villa besar sekarang. Nanti kita berdua kakak beradik tak perlu lagi menderita di kontrakan kecil itu. Kak, tolong aku. Xiaorui, kamu di mana? Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Fang Yi, ya, adikmu dan Li Jingwen sekarang di tanganku. Kalau mau selamatkan mereka, cepatlah datang ke gedung. Tak selesai dongceng. Cepat ya, kesabaranku tidak banyak. Siapa kamu? Dengar, kalau kamu berani sentuh adikku, aku bunuh kau. Halo. Apa yang terjadi? Xiaorui diculik, aku harus menyelamatkannya. Aku ikut. Jangan ikut. Kali ini urusannya mungkin tidak sesederhana itu. Justru aku harus ikut. Diam saja di rumah. Xiaorui dan Xiaowen sudah dalam bahaya. Aku tak mau kamu celaka juga. Kak Yi. Adik Xiaorui, jangan takut, Fang Yi akan menyelamatkan kita. Semoga dia datang menyelamatkan kalian. Tapi menurutku, dia mungkin takkan datang. Apa maksudmu? Li Mingze adalah ayahmu.
Dia meneliti sejenis ramuan penguat yang bisa mengubah genetika manusia. Dengan ramuan ini, aku bisa membuat orang biasa memiliki kekuatan setara dewa. Aku sangat ingin memiliki hasil penelitiannya. Tapi Li Mingze, si tua bangka ini, tak mau memberikannya padaku. Lalu kuatur kecelakaan pesawat untuknya. Kutangkap dia, bagaimanapun caraku, dengan cara apapun, dia tetap tak mau memberikan ramuannya. Tak disangka, dia kabur dan menyuntikkan ramuan itu kepada Fang Yi. Itu seharusnya milikku. Dia memberikannya pada sampah. Menurutmu, pantaskah dia mati? Ayahku dibunuh olehmu? Benar. Aku yang melakukannya. Bajingan, kau pantas mati sengsara. Bukankah aku masih hidup dengan baik? Di dunia ini, hanya yang lemah yang mati sengsara. Tak heran Fang Yi bilang ayahku adalah penyelamatnya. Ternyata di antara mereka ada hubungan seperti itu. Dulu kakakku bilang dia punya kemampuan perspektif, ternyata dia tak berbohong. Itu kebodohannya. Setelah dapat kemampuan, tak disimpan, digunakan sembarangan. Tapi bagiku, itu justru bagus. Orang jahat, apa yang ingin kau lakukan pada kakakku? Transfusi darah. Apa maksudnya? Li Mingze budak tua ini menyuntikkan ramuan ke dalam tubuhnya. Ramuan itu di dalam tubuhnya sudah menyatu. Aku hanya bisa memilih transfusi darah. Jika tidak transfusi darah berhasil, apa yang akan terjadi? Maka aku akan memakannya. Dagingnya akan dimakan, tulangnya digiling menjadi bubuk dan ditelan. Tubuhnya, bagian manapun, tidak akan kusia-siakan. Kau benar-benar seorang... Terserah kalian mau bilang apa. Salahkan nasib buruk kakakmu. Prinsip rakyat biasa tak bersalah, tapi bersalah karena memiliki harta. Kurasa kalian berdua seharusnya paham. Fang Yi, akhirnya kau datang, membuatku menunggu lama. Targetmu bukanlah aku, lepaskan kedua adik perempuanku. Jika ada masalah, serang saja aku. Kakak, cepat pergi. Dia bukan manusia. Dia ingin memakanmu. Diam, Xiao Rui, Xiao Wen, jangan takut. Kakak akan menyelamatkan kalian. Fang Yi, hati-hati belakang. Ramuan ini memang hebat, bisa membuatmu dalam beberapa napas langsung mengalahkan bawahanku yang paling tangguh. Tapi aku tidak tahu apakah kau lebih cepat atau peluru lebih cepat. Bocah berlutut. Kau sudah tahu aku memiliki mata perspektif. Sejak awal aku masuk, aku tahu kau membawa senjata. Tapi kamu nggak penasaran kenapa aku sama sekali nggak takut sama pistolmu ini. Kamu pikir dengan pegang pistol ini bisa ancam aku? Maksudmu apa? Ayo tembak sini. Baik. Kalau kamu mau mati, kukabulkan. Cuma segini? Masa sih? Kamu bisa hindari peluru? Kamu sendiri bilang, ramuan ini bisa ubah orang biasa jadi kuat kayak super. Kapan kamu lihat Superman di film bisa mati? Karena benda kayak gini. Aku nggak percaya. Tua bangka, hari ini kubalas buat orang yang nolongku dan yang kamu bunuh. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kumohon. Sekarang minta ampun. Nggak telat banget, pergilah ke neraka. Lanjutin mimpi Supermanmu di sana. Kak, kamu keren banget. Ayo, pulang. Hmm.